Halo pecinta uang kuno, kembali lagi bersama kolektor uang kuno ya. Sini siapa ini yang masih mempunyai koin seperti ini? Siapa di sini yang masih punya koin 500 melati? Tahunnya 2000 ya. Ada juga yang tahun 2003, ada juga yang tahun 2002. Koin ini sedang viral ya. Koin ini sedang viral karena ada beberapa oknum konten kreator memberitakan mengenai harga yang mengejutkan. Saya kemarin lihat di konten entah siapa ya. Nah, kalau tidak salah namanya konten itu kolektor koin. Katanya dia mencari koin seperti ini akan dibeli mahal dan mau diambil ke lokasi. Memang seberapa langka koin seperti ini sehingga dia bilang mau mengambil ke lokasi, lalu mau mengambil jumlah banyak dengan harga yang fantastis. Di sini ya, bukannya saya menghina atau merendahkan. Kalau memang benar-benar situ punya uang, kalau memang benar-benar situ mau membeli barang, langsung dibuktikan, tidak perlu membuat berita yang aneh. Karena koin ini masih sangat murah, masih sangat mudah, masih sangat gampang jika kita mencari. Saya di dunia uang kuno sudah lama, bisa dikatakan sudah 10 tahunan menggeluti uang kuno. Belum pernah sekalipun ya saya menjual atau saya membeli seri ini dengan harga yang fantastis. Kalau kalian percaya ya, saya menjual koin seperti ini mentok di angka 2000 untuk satu keping. Belum sampai 10.000, apalagi 100.000. Kok bisa-bisanya ada orang yang mau membeli dengan harga puluhan juta? Nggak masuk akal, nggak masuk akal ya. Nah, jadi kalian jika suka nonton konten-konten orang, kalian kalau suka nonton video-video mengenai dunia uang kuno, memang sangat menarik ya. Dunia konten uang kuno memang sangat menarik. Salah satunya yaitu memang kita bisa menambah ilmu jika kita bisa menyimak video yang dibagikan oleh konten kreator tersebut. Tetapi juga kita bisa menjadi korban hoax jika kita tidak bisa membedakan mana konten yang menyesatkan dan mana konten yang mendidik. Nah, karena di uang kuno memang peminatnya cukup banyak dan juga daya tariknya itu super tinggi bos, kalau kalian percaya. Dunia uang kuno itu peminatnya super banyak. Coba dah kalau kalian sudah membaca atau melihat lalu dengan istilah kolektor, pasti kalian akan berasumsi ya bahwasanya semua kolektor itu akan membeli barang dengan harga yang mahal. Pasti kalian akan berasumsi seperti itu. Tetapi yang perlu digarisbawahi ya, satu, kolektor itu mencari barang memang betul, tetapi yang dicari itu bukan barang sembarangan.
Yang dicari oleh kolektor bukan semua jenis barang lalu dibeli dengan harga mahal. Kolektor memang mempunyai banyak uang, itu jelas, karena dia memang hobinya membeli barang-barang langka. Ya, yang namanya barang langka memang susah dicari, dan yang nggak paham di dunia uang kuno pasti belum tentu pernah lihat, apalagi punya. Nah, makanya kolektor bisa membeli dengan harga mahal, dengan catatan barang yang Anda dijual, barang yang mau dibeli kolektor, itu syaratnya itu ada. Syaratnya pertama barangnya asli, kedua barangnya memang ready, dan ketiga barangnya milik sendiri ya. Karena kalau kolektor mau membeli barang, sudah ada embel-embel calo atau makelar, itu kadang kolektor risih. Karena apa? Si calo mintanya lebih, sedangkan si penjual mintanya sekian. Kadang seperti itu, makanya kolektor kadang nggak mau ribet dan nggak mau pusing. Intinya minta berapa, nilai pasti kita ambil. Nah itu ya, itu kalau kolektor. Tetapi yang dibeli oleh kolektor bukan koin seperti ini bos ya. Yang dicari dan diburu oleh kolektor bukan koin seperti ini ya. Ini jika kolektor membutuhkan seri seperti ini ya, kolektor nggak mungkin beli dalam jumlah bijian. Kolektor masih sanggup membeli kondisi yang jumlahnya masih segel satu kotak full dari BI. Kalau kalian percaya, kolektor nyari seri-seri seperti ini itu masih sangat mudah karena dia punya uang banyak. Dia nggak mungkin membeli dengan jumlah bijian bos. Dia langsung ambil yang masih roll-rollan, masih segel dalam kardus yang ada keterangannya Bank Indonesia. Itu masih bisa dia bos. Karena dia punya uang bos. Jadi yang dibeli bukan koin seperti ini ya. Dan kalau ada yang bilang, koin seperti ini mengandung emas, itu tidak benar. Kalau ada yang bilang koin 500 melati mengandung emas, itu tidak benar ya. Karena apa? Bank Indonesia mencetak koin atau mencetak uang kuno, yaitu dengan tujuan untuk alat pembayaran yang sah. Jadi kalau dicetak menggunakan bahan emas, khususnya yang kita bahas yang koin beredar ya. Jadi kalau kita mencetak uang dengan berbahan emas, dengan nominal kecil seperti ini ya, yang ada nanti koinnya bukan digunakan untuk alat transaksi bos. Yang ada nanti dijual ke toko emas. Seperti itu ya. Untuk koin memang ada ya yang dicetak khusus menggunakan emas, itu ada. Kalau kalian pernah lihat atau kalian pernah membaca ya, Bank Indonesia memang pernah mencetak koin Indonesia berbahan emas, itu pernah ada beberapa pecahan ya. Dari pecahan, kalau pecahannya saya agak lupa ya, yang jelas pecahan 100.000 ada, yaitu bergambar komodo. Lalu ada yang bergambar badak. Untuk pecahannya saya lupa ingat, soalnya kalau koin-koin prof, koin-koin yang memang tidak beredar, kadang kita harus wajib membaca ya, karena kita suka lupa. Terus terang saja, daripada saya blunder melakukan omongan salah, mending kita bilang apa adanya, kita suka lupa. Tetapi memang ada bos ya, yang dicetak menggunakan bahan emas itu memang ada bos.
pecahan 100.000 ya, itu memang diciptakan menggunakan bahan emas, tetapi koinnya itu tidak diedarkan bos, karena kalau diedarkan itu jelas nanti bisa dijual sama yang punya, bukannya untuk alat transaksi, kalau koinnya nanti dijual ke toko emas, kurang lebih seperti itu ya. Nah, bagi kalian yang masih menawarkan koin-koin seperti ini ke kami ya, mohon maaf bos, saya sudah membuat konten, saya sudah menjelaskan kriteria yang mana yang dicari, kriteria yang mana tidak dicari. Jadi mohon maaf bos ya, nanti kalau semisal kalian menawarkan koin seperti ini, saya tidak beli. Kalau kalian males nonton, kalian tidak akan tahu berapa harga koin seperti ini. Kalau kalian nonton, nanti akan tahu, karena saya sudah menyebutkan harga koin melati ini ya. Nah, untuk harga ya, kita sebutkan dah biar enak. Harganya cuma di harga Rp500 sampai Rp5.000 untuk satu keping koin melati pecahan 500 tahun 2000 maupun tahun 2003 ya. Itu ya, udah saya jelaskan, harganya masih murah karena koin ini masih bisa untuk dijadikan alat transaksi. Kalau kondisinya banyak, jumlahnya masuk akal, kondisinya baru, nah nanti bisa digunakan ya, disimpan, dijual suatu saat. Tapi kalau mau dijual sekarang, ada juga yang mau, banyak juga yang menjual di toko-toko online ya, seperti di Shopee, di Tokopedia, di TikTok, dan di toko-toko online lainnya. Intinya koin ini memang ada beberapa yang sudah mulai menjual, tetapi harganya ya masih murah karena masih mudah kita dapatkan, masih mudah kita temukan. Itu ya, harganya masih murah. Jadi kalau kalian mau menjual koin seperti ini, jangan sekali-kali berharap akan laku mahal karena tidak akan terjadi. Oke, mau dibilang ikhtiar boleh, mau dibilang berharap boleh, mau dibilang apa boleh, tetapi yang logis aja, yang masuk akal. Kalau kita berharap terlalu tinggi melebihi apa yang sudah ditakdirkan, namanya kan aneh bos. Masalahnya 5.000, masa mau 15 juta, kan secara tidak mungkin, itu tidak akan terjadi. Makanya kalau kalian usaha boleh bos, tetapi yang masuk akal saja, karena memang yang masuk akal itu yang akan laku. Kalau kita pasaran cuma 5.000, kita jual 15 juta, nanti yang ada bukannya dibeli, nanti malah Anda dibully. Kurang lebih seperti itu ya, karena masang harga yang tidak ngotak. Soalnya banyak sekali nih orang-orang yang sudah menawarkan koin seperti ini, padahal saya sudah beberapa kali jelaskan mengenai harganya. Harganya masih murah, bukan kriteria yang dicari oleh kolektor, dan juga saya tidak mencari koin-koin seperti ini. Tetapi masih banyak juga yang menawarkan, terserah lah, intinya yang penting saya sudah menjelaskan, intinya saya sudah menerangkan barang mana yang saya cari dan barang mana yang saya tidak cari. Kalau kalian nyimak pasti kalian tahu, kalau kalian tidak nyimak pasti tidak akan tahu. Makanya banyak istilah yang kita sebut dengan apa ya? Ya kalau kita malas membaca akan tidak dapat menambah ilmu ya. Kurang lebih seperti itu. Apalagi kalau sekarang di dunia yang semakin maju ya. Kalau kita tidak pintar-pintar dalam membaca, yang ada yang dibaca menjadi kebodohan karena zamannya sudah banyak yang membuat berita-berita hoax bos. Kalau kita tidak pintar-pintar, yang ada nanti kita dibodohi bos ya. Kalau dulu banyak-banyak membaca akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak alias lebih pintar. Kalau sekarang enggak bos.
Kita harus pintar-pintar memilih bos, yang mana yang memang real dan yang mana yang bukan wajib dipercaya. Oke, itu saja bosku ya yang bisa disampaikan. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus ya minimal bisa edukasi ke kalian. Bahwasanya kalian akan tahu yang mana yang akan laku, yang mana yang akan dibeli oleh para kolektor. Soalnya kalau kalian masih menawarkan seri-seri koin seperti ini ke kolektor, selamanya tidak akan laku, selamanya kolektor tidak akan ambil barang ini ke lokasi. Karena yaitu bukan kriteria yang dicari, bukan kriteria yang dibeli oleh para kolektor. Terima kasih, jangan lupa dibantu like, salam akal waras.